Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room. Halo Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan di video kali ini gue akan share ke kalian pengalaman gue menggunakan mobil Fortuner ini kurang lebih hampir 5 tahun untuk keseharian gue. Kira-kira seperti apa? Ikuti terus videonya. Jadi gini Rangers, waktu itu tahun 2019 gue memang ada rencana mengganti mobil dari mobil Outlander ke mobil yang lebih besar lagi. Karena kan gue sudah berkeluarga nih. Nah dari situ gue mikir nih, beberapa opsi mobil yang akan gue pilih, salah satunya itu mobil Fortuner ini. Dan setelah gue berdiskusi dengan istri gue waktu itu, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil mobil Fortuner tipe yang VRZ. Kenapa bukan tipe TRD? Karena ada selisih harga. Nah, jadi gue ambil tipe yang standar aja, yaitu tipe VRZ. Nah, waktu itu gue beli kurang lebih harganya masih sekitar 500-an ya. Dan memang waktu itu ditawarkan diskon yang menarik. Jadinya ya gue ngambil Fortuner ini. Nah, hal lainnya kenapa gue akhirnya melirik mobil Fortuner ini adalah dari bagian desain. Karena jujur gue nggak begitu suka sama mobil yang desainnya kaku, yang terlalu kotak. Akhirnya gue memilih Fortuner ini sebagai pilihan gue. Nah, seperti bisa kita lihat nih, mulai dari desain lampunya sendiri aja itu udah bener-bener modern banget dan kelihatan gagah. Jadi apalagi kalau yang pakai anak muda kayak kita nih, pasti kelihatannya oke banget. Oke Rangers, lalu gimana nih dengan performa yang dimiliki oleh mobil ini? Jadi mobil Fortuner ini menggunakan mesin bertenaga 2500 cc. Tapi kalau kalian coba lihat di STNK-nya itu tertulis cuma 2393. Tapi tetap dia memiliki tenaga yang besar. Apalagi mobil Fortuner ini menggunakan bahan bakar solar karena mobil ini merupakan mobil diesel. Walaupun ada varian bensinnya, tapi gue lebih memilih yang varian diesel karena tenaganya lebih besar. Nah Rangers, kalau untuk keseharian gue biasanya gue menggunakan bahan bakar berjenis biosolar. Karena gue juga sudah memasang filter BRQ di sini. Itu salah satu modifikasi pertama yang gue lakukan di mobil ini. Yang katanya sih bisa menyaring solar biar lebih baik lagi. Nah, buat kalian juga yang punya pengalaman sama, kalian juga boleh share nih di kolom komentar di bawah video ini. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, biasanya gue kan nyetir nyantai ya, nggak suka yang kebut-kebut. Jadi dapat sekitar 1:10 sampai 1:11. Ya menurut gue oke sih, dengan mobil bertenaga besar ini gue bisa dapat 1:10 atau 1:11. Ditambah lagi gue menggunakan bahan bakar biosolar, jadi menurut gue ini mobil bener-bener irit banget. Nah Rangers, sekarang kita masuk ke bagian interior. Seperti yang kalian lihat nih, dengan gua yang tingginya 172 cm ini, ceiling ke atasnya itu masih tinggi. Gue pernah nyobain Pajero temen gua, itu bener-bener mepet banget ya. Tapi ini posisinya tuh bener-bener gue ngerasa luas ya di sini. Selain itu juga kalau gue lihat dari interiornya, gue udah jatuh cinta dengan Fortuner. Nah, untuk audionya sendiri gimana? Nah, walaupun mobil Fortuner ini sudah menggunakan sistem audio two ways, tapi menurut gue untuk audio Toyota, sorry to say, masih kurang banget. Otomatis ketika gue membeli mobil ini, hal kedua yang gue lakukan setelah gue menambahkan BRQ adalah gue mengganti audio dari mobil ini. Oke Rangers, untuk bagian audionya gue udah upgrade head unit standar bawaan dari Toyota Fortuner ini dengan head unit Android. Nah, head unit yang gue pakai itu head unit Android dari brand Tokyo dengan tipe Tokyo Highlight yang RAM-nya itu 6GB dan memori internalnya 128GB. Dan untuk speakernya sendiri gue juga udah upgrade nih, jadi speaker two ways dari brand S1 yang serinya sendiri S1 Komado. Nah, untuk pilihan powernya sendiri gue menggunakan power monoblock Zapco ST500 karena buat ngangkat si subwoofer yang gue pakai. Nah, untuk subwoofernya gue itu lagi pakai GLW1. Nah, nggak lupa juga gue nambahin prosesor untuk mengatur staging imaging, dimana prosesor yang gue pakai itu dari brand S1. Nah, kalau untuk perawatan mobil ini bener-bener nggak ribet banget. Karena untuk servisnya sendiri, gue bener-bener berpedoman pada buku servis. Dan gue selalu servis mobil ini di bengkel resmi Toyota. Jadi gue nggak usah pusing, tinggal gue bawa mobil ini,
Gue kasih buku servisnya, dia akan ngecek apa yang harus dicek. Dan menurut gue untuk Toyota sendiri, kita semua udah pada tahu ya, kalau biaya servisnya itu cukup terjangkau dibandingkan dengan brand lainnya. Nah, sebenarnya gue punya satu mobil lagi nih, Toyota VRZ juga, yang tahunnya itu 2016. Dan gue sudah pernah servis di kilometer 100.000. Dan menurut gue cukup kaget melihat harga biaya servisnya. Karena menurut gue biaya yang dikeluarkan itu untuk kilometer 100.000 lumayan terjangkau. Waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Dan itu pun memang banyak parts yang diganti. Nah, selain itu, gue ngerawat mobil ini dengan cara mengganti oli secara rutin setiap 5.000 km sekali. Walaupun dari Toyotanya memang info ini kalau oli dia itu bisa dipakai untuk 10.000 km. Dan setiap servisnya sendiri kurang lebih gue ngeluarin budget sekitar 2-3 juta tergantung parts mana yang memang harus diganti. Jadi menurut gue bener-bener worth it banget punya mobil ini dan biaya servisnya pun terjangkau. Untuk pengalaman berkendara sendiri, gue pernah ngendarain mobil ini paling jauh dari Jakarta, terus gue ke Cirebon, Semarang, sampai ke Jogja. Dan waktu itu memang perjalanan road trip bersama keluarga. Dan memang waktu itu juga mobil ini diisi dengan full penumpang, yaitu kurang lebih 7 orang di dalam mobil ini. Dan gue ngerasa bener-bener nyaman banget. Kalau dibilang ada kendala nggak selama perjalanan, gue sih nggak nemuin kendala. Dan semuanya pun yang di dalam ya ngerasa nyaman ya. Dan ditambah lagi memang fitur multimedia yang dimiliki Fortuner VRZ itu cukup mumpuni. Karena dia punya TV roof monitor yang bisa dipakai buat nonton anak-anak. Dan kalau gue cek aja nih, resale value dari mobil ini sekarang itu harganya kisaran di atas 400 jutaan. Jadi menurut gue masih worth it banget ya, gue pakai mobil hampir 5 tahun tapi harganya nggak begitu turun jauh. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih? Worth it juga nggak buat ngambil mobil ini? Karena menurut gue untuk ngambil Fortuner second pun buat saat ini masih worth it banget. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin cuman bagusnya aja nih, kali ini gue akan nge-spill kekurangan dari mobil ini yang gue temuin selama gue memakai mobil ini. Nah, kalau menurut gue ya satu kekurangannya, suspensi yang dimiliki mobil Fortuner ini kurang begitu enak karena suspensinya itu begitu keras. Jadi pada saat waktu itu gue juga konsultasi dan akhirnya gue mengganti per yang digunakan mobil Fortuner ini untuk digantikan dengan per yang lebih mumpuni lagi. Jadi untuk bantingannya pun dan untuk suspensinya jadi lebih enak lagi. Tapi ya balik lagi ya, jangan cuman karena satu kekurangan mobil ini tidak dilihat dari sisi-sisi positif lainnya. Kalau gue disuruh milih lagi, ya gue bakal tetap milih mobil ini sih. Oke Rangers, sekian video kali ini. Semoga video ini menjawab buat pertanyaan kalian yang masih bingung nih. Aduh, kira-kira beli mobil Fortuner apa enggak ya? Nah, jadi kalau kalian nonton video ini pasti sudah terjawab kan jawabannya apa. Gue Vicky Krisna pamit undur diri dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan akhir kata, semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.